Selamat siang anak-anak. Selamat Siang, siang, Bu. siang, Bu. Nah, kita buka dengan doa dulu. Silahkan Vika. Tolong Vika untuk memimpin doa pembuka. Ya, mari Bu Melan dan teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Vika. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai diskon ganda. Tetapi sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai diskon tunggal. Nah, kita akan mengingat kembali dengan sebuah game di media virtual ini. Oke, kita mulai ya. Untuk nomor 1. Nah, siapa nih kira-kira yang mencoba nomor 1? Ini gampang nih. Diskon adalah potongan harga. Benar atau salah? Ya, siapa yuk? Saya Bu, mungkin benar. Oh, Joel dulu ya. Joel apa? Benar ya. Nah, tepat sekali ternyata. Joel, benar. Lanjut nomor 2. Siapa nih? Mau jual lagi atau ganti juga boleh? Yang lain juga boleh mencoba. Benar atau salah ini? Salah, Bu. Siapa ini? Sasa ya? Iya, Bu. Salah. Nah, tepat sekali Sasa. Nah, nih, soal terakhir siapa? Joel, Sasa, lalu siapa lagi yang mencoba? Benar, Bu. Cynthia ya? Benar. Nah, ternyata tepat. Oke, waktunya selamat untuk Joel, Sasa, dan Cynthia tadi ya. Namanya sudah kita catat. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut, berdua. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya nih, apa gunanya sih Bu kita belajar mengenai topik diskon ganda? Nah, jadi manfaat kita mempelajari materi diskon ganda ini serupa dengan materi diskon tunggal. Jika kalian memposisikan diri sebagai pembeli, maka dengan materi ini kalian dapat menentukan potongan harga saat penjual itu menawarkan sebuah diskon, sehingga kalian dapat membeli suatu barang itu dengan harga yang lebih murah. Tetapi jangan sampai kalian menerapkan gaya hidup yang konsumtif. Lalu jika kalian memposisikan diri sebagai penjual, nah jadi dengan materi ini kalian dapat menarik pelanggan atau menjadi daya tarik bagi pembeli dengan berbagai macam promosi yang kalian berikan kepada pembeli. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengawali materi kita dengan Ibu sajikan sebuah video. Silahkan kalian cermati video berikut. Siang ini, Luna berencana pergi ke mall untuk membeli baju. Sebelum memasuki mall, pengunjung harus mentaati protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan cek suhu. Luna berkeliling dan mengamati beberapa butik baju yang ada di mall. Tibalah di butik pertama, Luna mendapati informasi jika harga baju di butik tersebut Rp500.000 dengan diskon 50% ditambah 20%. Akan tetapi, Luna tidak langsung membelinya. Ia mencari butik lainnya dengan harapan mendapatkan harga yang termurah. Luna memasuki butik kedua, di mana butik tersebut menjual baju yang sama dengan harga Rp500.000 juga. Namun, diskon yang ditawarkan sebesar 70%. Apakah kamu dapat membantu Luna agar ia dapat membeli baju dengan harga yang termurah? Baik, sekarang Ibu minta kalian untuk menyelesaikan permasalahan dalam video tadi secara berdiskusi kelompok. Untuk anak-anak yang mungkin tadi belum mencermati, tenang saja. Videonya nanti akan Ibu sajikan di LKPD-nya juga. LKPD-nya sudah Ibu kirimkan melalui chat Zoom ya. Kemudian kalian harap masuk ke breakout room masing-masing. Jadi gimana teman-teman? Yang pertama kan 50% tambah 20%, terus yang kedua 70%. Menurut aku tuh 50% tambah 20% itu 70% juga nggak sih? Jadi sama-sama 70% dua-duanya. Menurut kalian gimana? Kalau aku juga setuju sih dari pendapatmu, Pak. Yang tadi kamu bilang 50 tambah 20 kan sama 70 juga. Nah, itu juga sama juga sih. Gimana, Nat? Kamu setuju nggak, Nat? Kalau aku juga mikir gitu sih, kan 50 tambah 20, 70. Ya berarti sama aja nggak sih? Iya. Punya ide? Aku bingung sih, Le. Soalnya kan itu dijumlahin kan. Jadi ngitungnya tuh gimana dulu gitu. Bener-bener. Aku juga sebenarnya bingung itu ada tanda plusnya itu artinya apa. Atau tanya Bu Guru aja ya? Boleh. Oke, tak panggil dulu ya. Halo, Bu Eri, Bu Melan. Kami mau tanya nih. Kami masih bingung arti dari tanda penjumlahan plus dalam diskon yang pertama itu. Artinya apa sih? Ya, apakah kelompok 3 ini sudah membaca buku cetak atau mencari literatur di internet? Kalau yang saya baca dari buku itu ada yang menuliskan bahwa mencarinya itu dijumlah dari antara diskon pertama sama diskon yang kedua, Bu. Gitu. Oke, berarti berdasarkan bacaan yang Yoel baca, itu ya, harus mencari harga diskon yang pertama dulu, kemudian mencari harga yang harus dibayar, menggunakan diskon yang kedua dengan harga diskon yang sudah dihitung sebelumnya. Seperti itu ya? Iya, Bu, betul sekali. Ya, oke. Nah, hal itu juga bisa menjadi dasar kalian untuk mencari, ya. Oke, diskon. Oke, saya undang kembali anak-anak untuk kembali ke main room ya, Bu. Silakan Bu Melan. Bagaimana tadi diskusinya? Lancar nggak?
Lancar, Bu. Lancar, Bu. Setelah kami amati dari proses diskusi kalian tadi, terlihat ada beberapa kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 2 dan kelompok 4 menjelaskan masing-masing hasil diskusinya. Silahkan perwakilan kelompok 2 dan 4, siapa yang ingin menjelaskan? Saya mewakili kelompok 2, Bu. Oke, baik. Saya mewakilkan kelompok 4. Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan Eva dan Evelyn secara bergantian untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik, Bu. Saya dulu ya, kalau menurut kelompok saya, harga baju kedua butik ya tetap sama, Bu. Kan harga awalnya 500.000. Terus butik pertama kan diskonnya 50% ditambah 20%. Jadi totalnya 70%. Terus setelah kami hitung harganya 150.000, Bu. Jadi harga baju kedua butik sama-sama 150.000, Bu. Jadi bisa memilih butik pertama dan butik kedua, soalnya sama saja. Oke, tadi dari kelompok 2. Kalau dari kelompok 4, bagaimana hasilnya? Kalau dari kelompok 4 hasilnya berbeda, Bu. Kalau dari kelompok 4 menyarankan Luna lebih baik membeli baju di butik yang kedua karena di sana harganya lebih murah dibandingkan di butik yang pertama. Kalau yang di butik pertama itu harganya 200.000, sedangkan di butik kedua 150.000. Oh, kenapa bisa berbeda seperti itu harganya kelompok 4? Di butik yang pertama itu diskonnya 50% ditambah 20%. Nah, itu dihitung satu persatu dulu, Bu. Yang pertama, dari harga awal 500.000 didiskon 50%, harganya menjadi 250.000. Kemudian didiskon lagi 20%, nanti harga akhirnya menjadi 200.000. Sedangkan kalau di butik yang kedua itu kan langsung diskonnya 70%. Jadi dihitung 70% dari harga awal 500.000 menghasilkan harga akhirnya nanti 150.000. Begitu, Bu. Oke, baik Evelyn, kita tampung dulu ya. Nah, setelah mendengar jawaban dari kelompok 4, bagi ini kelompok 2 gimana tanggapannya? Kalau menurut saya, Bu, jawaban kelompok kami itu yang tepat, Bu. Karena kan 50% ditambah 20% kan 70%. Kenapa harus dihitung satu persatu? Tapi Bu, kami tuh ngerjainnya udah sesuai langkah-langkah di buku paket. Kalau diskonnya 50% ditambah 20% itu ngitungnya nggak gitu. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 3 memberikan tanggapan. Bagaimana hasil hasil diskusi kalian? Ya, dari kelompok 1 jawabannya itu sama dengan kelompok 2. Karena menurut kami harga baju dari kedua butik itu sama. Oke. Kalau dari kelompok 3 seperti apa jawabannya? Kalau kelompok 3 sama dengan kelompoknya Evelyn. Jadi lebih baik yang 70%. Oke, berarti ini di kelas ada 2 jawaban yang berbeda ya. Nah, sekarang akan dijelaskan cara yang tepat itu seperti apa oleh Bu Eri. Silahkan Bu Eri. Oke, untuk diskon ganda, kita harus menentukan harga potongan yang pertama. Menentukannya dengan 100% dikurangi diskon yang pertama, kemudian kita kalikan dengan harga awal. Kemudian untuk menentukan harga yang harus kita bayar, yaitu dengan 100% dikurangi diskon yang kedua, dikalikan harga potongan yang pertama yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan, anak-anak? Saya ingin bertanya. Oke, silahkan. Ana ya? Iya, Bu. Jadi begini, Bu, dari permasalahan yang sudah kita bahas, berarti kan diskon tunggal potongan harganya lebih besar daripada diskon ganda kan, Bu? Artinya sudah pasti lebih menguntungkan diskon tunggal. Tetapi kenapa tetap ada istilah diskon ganda ya, Bu? Oke, Ana. Emang benar ya, kalau potongan harga diskon tunggal itu, misal diskonnya kita ambil 50%, dengan diskon ganda 40% plus 10%. Memang benar akan lebih banyak potongannya yang diskon tunggal yang 50%. Tapi itu kalau dilihat dari sisi pembelinya. Tapi jika misalnya kita lihat dari sudut pandang penjualnya, untuk memikat hati pelanggan atau sebagai daya tarik pembeli, maka penjual akan memilih memasang diskon ganda karena bagi orang awam yang mungkin tidak tahu perhitungan diskon ganda secara tepat, untuk menghitung diskon ganda pasti kan mereka lebih memilih, oh ini udah diskon 40%, masih didiskon lagi 10%. Nah, jadi kan intinya dari sudut pandang pembeli memang lebih menguntungkan diskon tunggal. Tapi jika kita lihat dari sisi sudut pandang penjual, nah diskon ganda ini lebih menguntungkan. Seperti itu, Ana. Apakah menjawab? Ya, sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Menurut Yoel, hal apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Menurut saya, pembelajaran hari ini sudah belajar mengenai materi diskon ganda, Bu. Oke, baik sekali ya Yoel. Hari ini kita sudah menghitung diskon ganda. Nah, berikut ini adalah PR dan Ibu minta kalian mengerjakannya secara individu dengan tenggat pengumpulannya sebelum pertemuan selanjutnya. Soalnya ini nanti akan Ibu berikan juga melalui WA Group kelas. Kemudian, pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai materi pajak. Sekarang Ibu tampilkan sekilas mengenai refleksi pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Di sini Ibu lihat mayoritas mengungkapkan jika perasaannya senang, dan setelah ini kalian mengisi refleksi pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini. Nanti linknya akan Ibu bagikan melalui chat. Pertemuan hari ini kita akhiri. Leo untuk menutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih Leo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.